Marini yang dikenal sebagai pribadi pendiam dan tak banyak bicara ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara yang baru sekitar 1 tahun menamatkan pendidikan SMA-nya. Selain dikenal sopan dan pendiam, Marini juga merupakan sosok yang gak enakan yang ia tak pernah membawa temannya ke rumah. Jika ingin bertemu dengan temannya dan ada keperluan, baik itu teman perempuan dan maupun laki-laki, Marini lah yang akan menghampiri mereka. Selepas menuntaskan pendidikan SMA-nya yang ia jalani dengan penuh semangat itu, Marini tidak serta-merta secara langsung mendapatkan pekerjaan yang cocok baginya. Telah banyak pula surat-surat lamaran pekerjaan yang ia kirim ke beberapa tempat, namun belumlah ia menemukan yang sreg di hati. Entah hal itu disebabkan tempatnya yang jauh, gajinya yang kurang cocok, atau job desk-nya yang tak sesuai. Namun yang pasti Marini sangat berharap agar cepatlah dia mendapatkan pekerjaan, agar bisa membantu orang tua dan menabung demi masa depan yang pasti. Singkatnya, setelah menanti dengan sabar dan penuh harap, tibalah di hari itu sebuah hari yang akan ia gunakan untuk mendatangi sebuah toko yang berada di Ogan Komering Ilir dalam rangka melamar pekerjaan. Namun tanpa disadari oleh Marini bahwa di hari itu yang mungkin saja bisa menjadi hari terbaiknya, justru malah akan menghantarkan Marini berpulang kepada Sang Pencipta. Ya, di hari itu yang bertepatan pada hari Kamis 12 Juni 2025 di jam 10 pagi, Marini berpamit kepada orang rumah. Ia katakan hendak melamar pekerjaan sebagai pelayan toko. Pamit pun terucap, Marini singkatnya kemudian melangkah pergi dan menghilang dengan membawa sebuah sepeda motor Honda Beat milik keluarganya. Di jam 12 siang, sang kakak yang bernama Marina sebetulnya sempat menghubungi adiknya Marini dari aplikasi WhatsApp. Dikatakan saat itu chatnya nggak terkirim alias centang 1. Gak bosan mencoba, chat kembali dikirim jam 2 siang, namun sama, chatnya hanya centang 1. Kemana Marini? Batin Marina. Percobaan kembali dilakukan di jam 6 sore atau waktu-waktu yang seharusnya menjadi waktu biasanya Marini telah ada di rumahnya dari berbagai kegiatan yang ia lakukan di luar rumahnya. Namun hasilnya sama seperti jam-jam sebelumnya, HP-nya nggak aktif dan entah kemana perginya Marini kala itu. Sedetik kemudian yang muncul adalah, ya benar, kepanikan. Suasana rumah yang berada di ujung jalan Kecamatan Tanjung Rancing Oki benar-benar di malam itu dipenuhi dengan rasa cemas, tangis mendalam, dan sebuah keputusasaan. Beberapa orang warga yang juga dibantu oleh pihak keluarga mencoba melakukan cross-check dengan mendatangi langsung toko yang dikabarkan adalah tempat di mana Marini menaruh surat lamarannya. Dan betapa hancur para pencari ketika pemilik toko mengatakan bahwa nggak ada Marini dan nggak ada wanita yang datang di hari itu untuk melamar pekerjaan. Setelah 24 jam berlalu, pada Jumat 13 Juni, keluarga mendatangi Polres Ogan Komering Ilir untuk melakukan pelaporan. Dan puncak segala kegundahan dan kegalauan hati pihak keluarga tiba pada 15 Juni 2025. Bagi tersambar petir di siang hari, kabar buruk itu kemudian muncul dari seorang saksi yang mengatakan bahwa di area semak-semak dekat perumahan Desa Muara Batu, Kecamatan Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, tepatnya di sebuah kebun karet, ditemukan jasad seorang wanita yang terbungkus karung goni, namun sayang kondisinya saat ditemukan sulit untuk dikenali. Harap-harap cemas pihak keluarga berharap kala itu sosok yang ditemukan itu bukanlah Marini yang telah 4 hari menghilang tanpa kabar yang jelas. Namun sayang penyangkalan itu tiba-tiba runtuh ketika temuan itu dibawa ke rumah sakit dan bisa dikenali dari pakaian, anting-anting, dan sidik jari. Identitas pun rilis dan benar temuan itu adalah Marini, sosok wanita 19 tahun yang telah menghilang dan dicari-cari keluarganya 4 hari lamanya. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Peristiwa menghilangnya Marini hingga ditemukan mengenaskan tak bernyawa di semak-semak perkebunan karet dari berbagai sumber pemberitaan dan berdasarkan putusan pengadilan, erat kaitannya dengan sosok pria yang satu ini. Namanya Bujang bin Samsul Bahri, pria yang lahir di Ogan Komering Ulu Timur tahun 2003 ini merupakan seorang pemuda yang telah bekerja selama kurang lebih 4 tahun lamanya di koperasi K0 milik Pak Ari. Di tempat itu Bujang adalah seorang staf atau karyawan yang tugas utamanya adalah mencari dan menagih utang nasabah dengan gaji sekitar 2,5 juta per bulan. Dari sebuah keterangan yang pernah disampaikan Pak Ari di wajah persidangan selama bekerja di koperasi miliknya, Bujang dikenal sebagai pribadi yang baik dan penurut. Namun di dalam dinamika kehidupan yang terus berjalan tanpa pandang bulu, sifat-sifat manipulatif yang dimiliki Bujang diam-diam muncul ke permukaan. Masih dalam keterangannya, selama ia berkarir sebagai staf koperasi yang entah dimulai sejak kapan, Bujang mengaku bahwa dirinya pernah menggunakan nama nasabah fiktif
untuk mengajukan pinjaman di koperasi tempat ia bekerja. Selama masa tindakan manipulatif yang ia lakukan, Bujang berhasil mencairkan dana sebesar 30 juta rupiah. Namun belakangan diakuinya hutang-hutang itu tinggal bersisa 8 juta dan dari pinjaman fiktif itu uang-uangnya dipakai untuk kebutuhan hari-harinya. Nah, sialnya selama kegiatan manipulatif yang ia lakukan di sekira bulan Januari 2025 atau sekira 6 bulan sebelum hari gelap itu melanda, Bujang berkenalan dengan Marini. Pertemuan awal mereka terjadi ketika Marini sedang berteduh di sebuah tempat dan Bujang berada di lokasi yang sama dengan Marini. Dari situ keduanya sempat berbincang ringan, lalu Bujang meminta nomor handphone Marini. Setelah saling menyimpan kontak yang diberikan oleh Marini, komunikasi mereka berjalan sewajarnya dari pesan singkat. Bujang mengaku bahwa hubungan keduanya tidak pernah berstatus pacaran, mereka hanya sebatas teman dan saling mengenal dan sesekali berkomunikasi. Pada Kamis 12 Juni 2025, sekitar jam 7.30 waktu Indonesia Barat, Bujang mengirim pesan WhatsApp kepada Marini. Dalam pesan teks itu, dia mengajak Marini untuk bertemu dan makan bersama di sebuah tempat makan yang ada di Desa Muara Baru, Kayu Agung. Marini yang menerima ajakan itu segera saja setuju. Menurut hematnya, sekalian saja Marini ikut dan ia antarkan semua surat lamarannya. 1 jam kemudian atau pada pukul 8.30, Bujang berangkat dari kantornya di Pedamaran dengan menggunakan sebuah sepeda motor inventaris kantor Honda Reva Fit warna hitam. Singkatnya, setibanya Bujang di sebuah ruko yang masih tutup di Muara Baru, dia langsung menghubungi Marini, memberitahu bahwa dirinya telah sampai. Dan tak lama Marini datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam list merah milik orang tuanya. Mereka bertemu, berbincang singkat, dan lalu mereka pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor milik Marini ke arah kota Kayu Agung. Di tengah perjalanan, Bujang mulai bercerita tentang sebuah dusun yang bernama Dusun Komering. Entah hal menarik apa yang Bujang sampaikan pada saat itu, hingga sampai-sampai Marini yang penasaran akan Dusun Komering kemudian tertarik untuk berkunjung ke tempat itu. Nah, sialnya, ternyata itu hanyalah akal-akalan Bujang saja. Dikarenakan seperti yang diakuinya, selama mereka berdua melintasi jalan, Bujang diam-diam tertarik dengan sepeda motor milik Marini, dan lebih sialnya lagi, kala itu Bujang telah memiliki rencana untuk merampas sepeda motor Marini dengan menyingkirkan si pemilik motornya. Singkatnya, setelah deal dengan ajakan yang Bujang tawarkan, Bujang lalu mengarahkan laju sepeda motor milik Marini yang ia bawa, dan membawa Marini menuju Dusun Komering. Atas niat busuk yang bersemayam di hati dan pikirannya, Bujang kemudian mengarahkan sepeda motor itu ke sebuah perkebunan karet yang ia ketahui sepi dari segala aktivitas warga yang berkegiatan. Setelah sampai di perkebunan itu, Bujang lalu menghentikan laju sepeda motor dan berpura-pura hendak mengambil sesuatu di dalam kebun. Demikian dikarenakan kondisi kebun yang sepi dan tak ada seorang pun yang bisa Marini temui, Marini yang takut kemudian berkata bahwa ia ingin masuk ke dalam kebun bersama dengan Bujang. Singkatnya, mereka pun berjalan lebih dalam. Setelah tiba di lokasi yang sepi dan jauh dari jalan, Bujang yang telah memiliki niat busuk segera ia tarik tangan Marini dan menyuruhnya agar jangan kembali dan menjauh dari sepeda motor miliknya. Bujang berkata, "Menjauh dari motor kamu gak akan aku apa-apakan." Mendengar ucapan dan gestur Bujang yang sungguh menakutkan, malah membuat Marini berteriak dan berusaha kembali ke arah motor yang terparkir. Melihat reaksi Marini yang ketakutan lantas membuat Bujang menjadi panik. Segera ia kembali menarik Marini dari arah belakang, merangkul lehernya dengan kuat hingga Marini terjatuh dengan posisi wajah menghadap ke tanah. Bahkan saking kuatnya Bujang merangkul Marini, helm yang dipakai Marini sampai terlepas dari kepalanya. Marini bukan tanpa daya dan usaha untuk melawan segala sergapan yang dilakukan oleh Bujang. Marini sempat berontak dan meronta serta berteriak agar bisa terlepas. Namun sayang usahanya tak sama sekali berbuah manis. Hingga di dalam keadaan yang sungguh terjepit, Bujang lalu mengeluarkan sajam yang ia bawa, yang ia simpan di pinggang kirinya. Ia ambil dan ia arahkan benda tajam itu ke tubuh Marini berkali-kali dan berkali-kali. Kembali Marini sempat menangkis dan mencoba bertahan, namun akhirnya tubuhnya semakin melemah. Menyadari targetnya telah berhasil dibungkam olehnya, Bujang kemudian menyeret tubuh Marini masuk lebih dalam ke dalam kebun karet. Di tempat itu Bujang mengambil sebuah karung goni besar dan menutup bagian kaki serta badan Marini, sementara wajahnya ditutupi oleh jilbab yang dipakai oleh korban. Setelah itu Bujang membuka tas lempang hitam milik Marini dan mengambil handphone Vivo Y12S warna biru langit. Ia juga mengambil sandal dan helm milik korban. Tas dan sandal dimasukkan ke dalam helm, lalu helm itu dibuang ke sungai yang tak jauh dari lokasi. Dalam keterangan yang pernah Bujang sampaikan, Bujang mengaku bahwa Marini ditinggalkan di kebun dalam keadaan masih bernafas.
Dan lalu atas luka-luka yang ia terima, akhirnya Marini si pencari kerja, akhirnya dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Bujang yang kalap kemudian membawa sepeda motor Honda Beat milik Marini dan kembali ke kantor tempat dia bekerja. Setibanya di sana, dia menyimpan sepeda motor itu di dalam sebuah ruangan. Ketika ditanya rekan kerjanya soal motor inventaris Honda Revo hitam ada di mana, Bujang kemudian berbohong dengan mengatakan motor kantor ia titipkan di rumah saudaranya. Sementara kala itu sepeda motor yang ia bawa adalah milik sepupunya. Masih di hari yang sama pada malam harinya, Bujang yang diliputi kepanikan dan kegelisahan. Akhirnya dia menyampaikan bahwa ia ingin berhenti bekerja kepada si pemilik koperasi Pak Ari Irawan. Lalu dikarenakan masih punya utang, Bujang lalu menjaminkan motor milik Marini sebagai pembayarannya. Dia mengaku motor itu telah ia beli namun tanpa surat. Pak Ari awalnya menolak opsi yang Bujang pilihkan kala itu. Namun dikarenakan Bujang terus meminta, akhirnya si bos menerima opsi yang dipilihkan oleh Bujang. Pada Jumat 13 Juni 2025 jam 9 pagi, sebelum berangkat dalam rangka melarikan diri ke Batam menggunakan travel, Bujang kembali menyerahkan handphone Vivo Y12s milik Marini kepada Pak Ari untuk mengurangi hutang-hutangnya. Kembali Pak Ari tak tahu bahwa ponsel dan sepeda motor itu adalah milik Marini, hingga Bujang pun pergi meninggalkan Ogi dan melarikan diri ke Batam. Hingga 3 hari kemudian pada Minggu 15 Juni, Marini ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di kebun. Dia ditemukan dalam kondisi yang sungguh hampir tak bisa dikenali lagi. Terungkapnya kasus yang menguras air mata ini bermula dari laporan keluarga tentang hilangnya Marini. Investigasi kemudian dilakukan yang kemudian singkatnya dari penelusuran jejak-jejak terduga pelaku. Petugas singkatnya berhasil mengetahui posisi terduga pelaku saat itu sedang berada di Batam. Dan pada 18 Juli 2025 atau 1 bulan selepas hari naas itu terjadi, Bujang berhasil diamankan saat sedang mandi di rumah kontrakannya. Bujang tak bisa berkata-kata ketika polisi mempertemukannya dengan saksi dan barang-barang bukti yang ditemukan di lapangan. Singkatnya, Bujang segera memakai baju orange dan dia dijerat dengan pasal berlapis tentang penghilangan nyawa secara berencana dan pencurian dengan kekerasan. Dan di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Kayu Agung, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Bujang dengan hukuman seumur hidup. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.